teman pemilih, salam KPU melayani. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan data pemilih yang ada di KPU. Dan kebetulan kita sudah undang narasumber kita yang kompeten berkaitan dengan data pemilih. Yang saat ini sudah hadir bersama kita ada Bang Fahmi Jikrila selaku Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Bang Fahmi? Alhamdulillah, puji Tuhan, mau sehat selalu. Mantap. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Dan pada saat ini juga kita juga didampingi oleh Bang Husin. Apa kabar Bang Husin? Alhamdulillah sehat, Bang Sahat, apa kabar? Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol santai ini sebentar ya untuk mengenai seputar data pemilih. Boleh. Bang Husin ini adalah Ketua Divisi Rendatin ataupun Perencanaan Data dan Informasi yang ada di KPU Jakarta Pusat. Untuk melakukan pemutakhiran data pemilih itu adalah daftar DP4, Ya. daftar penduduk pemilih potensial untuk biasanya KPU udah coret nih. Tetapi di pemilu berikutnya karena keluarga yang bersangkutan nggak ngurus akte kematian, namanya masih nyangkut dong, masih ada di pemilih. Itu yang mau kita sinkronisasikan. Nah, KPU hari ini memudahkan sekali untuk masyarakat mengecek melalui cek DPT online.kpu.go.id ya masyarakat. Jika kemudian ada warga di Jakarta Pusat yang belum terdaftar dalam DPT, bisa diinformasikan kepada kami agar kemudian pemilih tersebut bisa kami akomodir sebagai data pemilih di Jakarta Pusat. Oke, kita langsung saja Bang Fahmi, Ya. karena memang kebetulan juga di saat ini kita masih masa-masa dalam coklit ya, dalam konteks pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, coklat terbatas. Coklit terbatas. Nah, ini sebenarnya aspirasi dari masyarakat nih Bang Fahmi. Banyak sebenarnya yang bertanya, kenapa sih KPU masih mengurusi data pemilih atau daftar pemilih? Toh kan sudah ada data kependudukan yang lengkap di Dukcapil dalam hal ini yang adanya di Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini memang perlu Bang Fahmi jelaskan supaya juga teman pemilih yang ada banyak di luar sana yang akan menonton kita itu bisa tahu apa sebenarnya urgensi sehingga KPU harus melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Silakan Bang Fahmi. Iya, memang kalau bicara pemutakhiran data pemilih ini kita harus merujuk ke dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di sana disebutkan bahwa salah satu tahapan atau sumber untuk melakukan pemutakhiran data pemilih itu adalah daftar DP4, Ya. daftar penduduk pemilih potensial untuk pemilu, ya kan? Jadi sebetulnya bukan maunya KPU kita melakukan pemutakhiran pemilih secara berkelanjutan, tetapi memang Undang-Undang 7 tahun 2017 mengamanahkan itu. Ya, kenapa nggak pakai data Dukcapil aja yang secara data kependudukan sudah memang wewenangnya di situ. Nah, memang berbagai negara itu punya sistem beda-beda.
Nah di Indonesia sendiri kita nggak ujuk-ujuk pakai data dukcapil. Kenapa nggak pakai data dukcapil langsung? Begini, pemilu itu di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutkan bahwa pemerintah itu harus menyerahkan data agregat kependudukan ya di angka 2 itu kepada KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Data agregat kependudukan kecamatan itu untuk apa fungsinya? Untuk menata daerah pemilihan dapil. Nah, kemudian selain itu, selain data agregat kependudukan, juga data DP4 itu, daftar penduduk potensial pemilih untuk pemilu itu di 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian DP4 itu dilakukan sinkronisasi data oleh pemerintah dan KPU. Hasil sinkronisasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk dilakukan pemutahiran data pemilih. Nah, pertanyaannya kenapa nggak pakai data dukcapil aja? Jadi ada jeda antara penyerahan DP4 tadi sampai dengan penetapan DPT. Ada jeda di situ. Kemudian data dukcapil, saya kira memang peristiwa kependudukan ini kan sangat dinamis. Hari ini kita tetapkan, besok boleh jadi ada yang meninggal dunia, ada yang pindah keluar, ada yang pindah masuk ke Jakarta, ya kan, sehingga data dukcapil itu sendiri perlu diverifikasi. Misalnya hari ini salah satu prinsip dari pemutahiran data pemilih itu kan de jure, berdasarkan dokumen kependudukannya. Dukcapil, data dukcapil misalnya, dia nggak bisa mencoret warga yang sudah meninggal dunia, ya kan, tetapi tidak melapor ke dukcapil, sehingga dukcapil tidak mengeluarkan akte kematian, ya kan. Sementara KPU tidak harus menunggu akte kematian. Kita bisa saja mencoret warga yang sudah meninggal dunia, walaupun dia nggak punya akte kematian. Akte kematian ini kan yang mengeluarkan dukcapil ya. Selama dia punya surat keterangan dari RT, RW atau kelurahan sebagai dasar KPU untuk yang membuktikan bahwa memang beliau yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kalau dukcapil itu harus ada kematian. Ada surat misalnya yang sudah menjadi TNI Polri, ya kan. Kalau KPU menurut saya lebih progresif dia. Tidak harus menunggu akte kematian untuk kemudian bisa mencoret warga yang sudah meninggal dunia dari daftar pemilih, gitu. Sehingga data KPU lebih update dibanding data dukcapil dalam hal daftar pemilih ya. Kita jauh lebih update. Meninggal dunia kita coret, yang sudah menjadi TNI Polri kita coret juga. Nah, makanya dalam beberapa hal data KPU itu dipakai sama pemerintah. Misalnya di COVID 2020 kemarin ya, untuk memberikan vaksin itu pemerintah, Kementerian Kesehatan pakainya data KPU karena paling terupdate dibanding data ya mungkin dukcapil juga update ya, tetapi saya kira lebih update data KPU karena kita melakukan coktas, melakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan gitu. Nah, paling tidak berarti tadi ada dua hal Bang Fahmi yang saya catatkan ya, bahwa kenapa KPU harus melaksanakan pemutahiran data pemilih. Pertama memang karena amanat undang-undang. Ya. Yang kedua sebenarnya juga memang dalam rangka untuk menghasilkan data update yang paling terbaru, paling mutakhir. Ya. Karena prinsip-prinsip dari pemutahiran pemilih ada beberapa hal ya, termasuk memang beberapa memang prinsip-prinsip dari pemutahiran data pemilih. Tapi kemudian ada tadi saya catat lagi mengenai sinkronisasi, Bang Fahmi. Yeah. Tadi Bang Fahmi sebutkan memang dalam rangka itu ketika data agregat yang kemudian diberikan dari Kementerian Dalam Negeri dalam ini dukcapilnya yang menjadi sebagai data sandingan untuk data pemilu yang sebelumnya gitu kan. Nah, apakah memang ini menjadi pertanyaan bagi juga orang? Apakah memang belum sinkron antara data yang ada dari
Dukcapil atau Kemendagri itu dengan yang ada pada data pemilih yang dipunyai oleh KPU berdasarkan data pemilih pemilu sebelumnya gitu ya. Nah, sinkronisasi yang dimaksud seperti apa Bang Bagi yang dilakukan? Iya, misalnya gini ya, tadi saya sempat jelaskan mengenai data warga yang meninggal dunia. Di Dukcapil boleh jadi belum dicoret datanya. Iya, karena belum ada akte kematian, keluarga belum ngurus akte kematiannya. Ya kan, sementara di KPU dicoret nih. Iya. Nah, biasanya KPU udah coret nih. Tetapi di pemilu berikutnya, karena keluarga yang bersangkutan nggak ngurus akte kematiannya, namanya masih nyangkut dong, masih ada di Dukcapil. Itu yang mau kita sinkronisasikan. Jadi data-data kerja teman-teman KPU kabupaten kota yang sudah melakukan coklit, kemudian cokdas dan lain sebagainya itu pemutahiran data secara berkelanjutan. Jangan sampai data yang udah kita coret ini diturunin lagi. Jadi kerja dua kali nanti. Disitulah kita sinkronisasikan antara data pemilih terakhir, dalam hal ini misalnya Pilkada 2024 itu DPT terakhirnya, ya kan, dengan DP4. Ya. Boleh jadi DP4 yang diturunin itu ada warga yang udah meninggal. Iya, masih ada data-data yang itu disinkronisasikan. Dan itulah memang ibarat kata kalau bahasa sederhana disisir-sisir ya, dipastikan lah semua mana yang tidak memenuhi syarat lagi ya sudah supaya teman-teman nggak kerja dua kali. Oke, baik. Dan memang satu hal yang memang harus kita ketahui bahwa kependudukan ini mobilitasnya sangat dinamis ya. Dan nanti di situ pada hari ini ada yang lahir, kemudian ada yang mencapai usia 17 tahun. Setiap hari ada gitu kan, setiap hari ada mungkin orang yang mencapai usia 17 tahun. Dan bahkan juga mungkin ada yang meninggal. Dan ada yang juga memang tidak memenuhi syarat lagi karena dia misalnya diangkat jadi anggota TNI Polri atau sudah pensiun misalnya kan. Jadi memang banyak hal yang membuat data pemilih memang sangat dinamis, hari per hari selalu memang berubah gitu. Dan itulah makanya diperlukan pemutahiran untuk mendapatkan data yang sangat mutakhir, lebih akurat, jauh lebih akurat. Betul. Oke, baik. Nah sekarang ini juga sekarang ini kan banyak kekhawatiran orang mengenai kerahasiaan data. Karena dalam hal ini maksudnya kan KPU kan punya data dari pemilih yang bahkan memang secara misalnya sesuai dengan data yang diberikan oleh Kemendagri itu kan memang sebenarnya sangat lengkap ya, sangat lengkap semua ya itu kan. Nah sementara kan juga ada beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Data. Nah ada orang khawatir misalnya, waduh, bagaimana data saya ini kalau misalnya di KPU, apakah nanti misalnya bocor ataupun misalnya mungkin ada data yang dicuri misalnya. Nah, saya mau tanya Bapak, bagaimana KPU memastikan bahwa memang data pemilih ini yang ada di KPU betul-betul terlindungi? Ya, memang di setiap kegiatan data pemilih ya, terutama divisi data dan informasi, KPRI itu selalu mengingatkan kita untuk menjaga kerahasiaan data pemilih ini. Terlebih ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kemudian KPU bekerja berdasarkan undang-undang, bukan hanya undang-undang pemilu, tapi undang-undang yang lainnya yang terkait dengan itu. Maka di pemilu 2024 ini KPU tidak lagi menampilkan misalnya tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir dirubah menjadi usia. Tidak lagi menampilkan NIK secara lengkap. Ya, tidak lagi menampilkan alamat rumah secara lengkap, enggak. Tetapi ada batas-batas tertentu yang menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak boleh ditampilkan, tentu harus kita lindungi itu. Sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir akan kebocoran data. KPU sangat profesional saya kira mengelola data pemilih kita, menjamin kerahasiaan data pemilih kita, dan tentu saja ada sistem informasi yang hari ini kita gunakan, sistem informasi data pemilih untuk merawat, mengelola, memperbarui, mengupdate data pemilih melalui sistem informasi data pemilih yang itu saya kira keamanannya juga sangat berlapis ya, hingga tidak mudah untuk meretas sistem informasi data. Nah, selanjutnya Bang Fahmi, tadi memang KPU mempunyai kewajiban dalam arti mandat konstitusi bahwa undang-undang mengatakan harus melakukan
pemutahiran data pemilih. Dalam tahapan ada untuk bertujuan untuk menetapkan data pemilih tetap, tapi dalam masa-masa non tahapan ini tetap melakukan data pemilih, pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Seperti yang sekarang kita lakukan ya, kita masih masa itu. Yeah. Nah, supaya memperingan mungkin kerja-kerja dari KPU, artinya kan KPU harus melakukan itu. Tetapi kemudian supaya misalnya ada feedback ataupun misalnya tanggung jawab dari masyarakat, itu juga misalnya apabila memang ada perubahan data pribadinya, seperti tadi misalnya kan mungkin pindah alamat domisili atau misalnya berubah status, ada nggak metode-metode atau cara bagaimana menyadarkan teman pemilih atau masyarakat supaya mereka juga memang mau secara proaktif untuk melaporkan perubahan data dirinya? Iya, memang perlu dibangun kesadaran masyarakat ya untuk kemudian melek data pemilih ini, bahwa data pemilih ini kan sebetulnya dasar untuk kemudian menetapkan berbanyak hal, punya implikasi, punya dampak yang besar terhadap perjalanan pemilu kita. Ya, maka masyarakat juga harus sadar bahwa harus mengecek apakah namanya sudah terdaftar atau belum. Nah, KPU hari ini memudahkan sekali untuk masyarakat mengecek melalui cek dptonline.kpu.go.id ya. Masyarakat nanti bisa cek di web itu, cek dptonline.kpu.go.id, tinggal masukkan nomor NIK-nya saja, nanti teman-teman bisa tahu sudah terdaftar atau belum di cek DPT online itu. Kalau belum terdaftar, masyarakat harus, misalnya gue udah 17 tahun misalnya, Sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, namanya belum masuk sebagai pemilih, maka teman-teman bisa lapor ke KPU Kota. KPU Kota atau KPU Kabupaten ya, di daerah masing-masing. Ya. Okay. Atau bisa juga, biasanya kan ada kontak centernya ya. Iya. WhatsApp-nya kah, atau melalui media sosialnya kah, melaporkan diri. Jadi teman-teman KPU Kota pasti saya yakin dengan sigap melayani warga untuk didaftarkan sebagai pemilih. Karena di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 203 kalau saya tidak salah itu disebutkan untuk dapat menggunakan hak pilihnya, masyarakat itu harus didaftar di dalam daftar pemilih. Nah, sehingga mau nggak mau dia harus terdaftar dulu nih. Iya. Ya kan? Kalau nggak terdaftar, punya potensi kehilangan hak konstitusionalnya, punya potensi. Walaupun diatur dalam di dalam pasal lain disebutkan ada kategori daftar pemilih khusus DPK. Orang yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan hak pilih di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP-nya kan? Betul, itu dengan ketentuan dia bisa milih di jam 12 sampai jam 13.00, 1 jam terakhir sebelum hari pemungutan suara selesai. Artinya ada perbedaannya kan, ada hak yang agak berbeda ketika dia tidak terdaftar dalam DPT. Ya, betul. Makanya tentunya himbauan kita ya segera supaya semua terdaftar di DPT. Iya, betul. Oke, Bang Fahmi, kita beralih sebentar ya ke Bang Husin dulu. Nah, Bang Husin, kalau di Jakarta Pusat seperti apa nih? Karena kan sebagai penanggung jawab ataupun leading sektor di data pemilih kita, itu kan Bang Husin. Nah, kira-kira metode-metode apa nih yang kita lakukan di Jakarta Pusat supaya memang juga masyarakatnya proaktif nih untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan kalau memang ada data-data yang sudah berubah. Ya, terima kasih Bang Sahat. Memang di Jakarta Pusat itu kondisi faktualnya yang kita hadapi di lapangan tentu saja membuat kita harus lebih banyak berinteraksi dengan semua stakeholder ya. Dan alhamdulillah kemarin kita mengundang teman-teman perangkat di wilayah, dalam hal ini teman-teman FKDM. Kita menginformasikan kepada mereka bahwa saat ini kita sedang melakukan yang namanya proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kami menyampaikan kepada mereka jika kemudian ada warga di Jakarta Pusat yang belum terdaftar dalam DPT, bisa diinformasikan kepada kami agar kemudian pemilih tersebut bisa kami akomodir sebagai data pemilih di Jakarta Pusat. Nah, saat ini kami tadi lewat instruksi dari KPU Provinsi, kami melakukan coktas dan coklit terhadap data pemilih luar negeri. Lumayan dinamikanya Bang Sahat.
Kita Gimana tuh? kebetulan tadi kita coklit di daerah elit, terutama di Menteng. Kami lumayan menemui kesulitan, tapi alhamdulillah berkat koordinasi dengan perangkat wilayah, kelurahan dan teman-teman PPS, bekas-bekas PPS itu, alhamdulillah bisa terbantu, dan beberapa pemilih yang akan kita jadikan responden itu menerima kami dengan sangat baik, dan mereka bisa memberi keterangan bahwa ada beberapa keluarga mereka yang memang ada di luar, dan saat ini ada juga yang sudah ada di Indonesia. Jadi dinamika kita di Jakarta Pusat itu saya kira tergantung bagaimana kreativitas teman-teman KPU Kota melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua perangkat yang ada di wilayah. Seperti itu Bang Rehat. Kami juga berencana akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak, misalnya dari kepolisian dan juga dari pihak Dandim dan lain sebagainya, untuk mendapatkan misalnya data-data pemilih yang sudah dari sipil ke TNI maupun Polri maupun juga yang sudah pensiun. Dan koordinasi itu alhamdulillah kami juga sudah diinformasikan, dan datanya akan segera dikirimkan kepada kami untuk kemudian data itu bisa kami gunakan sebagai daftar pemilih tetap di Jakarta Pusat. Jadi pada prinsipnya proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan di kita Jakarta Pusat berjalan dengan baik dan lancar ya. Betul. Mudah-mudahan sampai ke depannya juga memang itu bisa dilaksanakan dan dipertahankan. Nah, kemudian Bang Fahmi, saya mau tanya lagi nih. Sekarang kan memang eranya sudah serba digital, serba teknologi. Orang berpikir bahkan sekarang ini kan dengan hanya satu gadget di tangan gitu kan, bisa melakukan apa saja. Nah, dalam hal ini maksudnya saya ingin tanya Bang Fahmi, bagaimana KPU mengikuti selaras dengan perkembangan zaman itu? Dalam arti contoh, tadi kita menginginkan masyarakat juga bisa tahu secara langsung, misalnya bagaimana mengetahui apakah dia sudah terdaftar atau belum. Atau kalau ada keluhan-keluhan, bagaimana mereka lewat kanal-kanal apa mereka. Atau kemudian proses pemutahiran ini melalui seperti aplikasi apa yang dilakukan oleh KPU. Mungkin bisa dijelaskan Bang Fahmi supaya juga memang teman pemilih juga tahu bagaimana sih proses pemutahiran ini, dan kemudian juga bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya. Ya, KPU terus melakukan inovasi ya. KPU dan lagi KPRI terus melakukan berbagai inovasi terkait dengan bagaimana pengembangan IT ini bisa digunakan dalam banyak hal di kepemiluan. Nah, terkait dengan daftar pemilih, memang di daftar pemilih kita tidak ujuk-ujuk ditetapkan jadi DPT. Dia ada proses tahapan yang cukup panjang, mulai dari penyerahan DP4 tadi, kemudian dilakukan sinkronisasi selama kurang lebih 2 bulan ya, sehingga di paling lama 14 bulan itu. Kalau bahasa di kita Jakarta kirka ya, biasa sering dikatakan kirka. 14 bulan data yang sudah DP4 sudah disinkronisasikan itu diturunkan sebagai dasar untuk dilakukan coklit. Ya. Nah, dalam hal coklit, masyarakat atau petugas pemutahiran data pemilih Pantarli hari ini sudah juga dibekali dengan e-coklit. Iya betul, kemarin ya kita udah melaksanakan begitu ya. Udah menggunakan e-coklit. E-coklit ini, dengan e-coklit kami di KPU Provinsi juga bisa mengetahui kerja-kerja Pantarli. Iya. Pantarli di TPS mana, kelurahan mana, udah jalan atau belum, sudah berapa persen ya kan? Data yang sudah diselesaikan itu kita bisa pantau dari kejauhan tanpa harus turun. Dan di RI juga bisa begitu kan? Di KPRI juga bisa begitu, memantau secara langsung, sehingga kerja-kerja monitoring supervisi itu bisa kami lakukan melalui aplikasi yang dikembangkan oleh KPRI coklit itu. Dengan demikian, misalnya ketika ada satu wilayah atau satu TPS yang belum selesai menjelang hari deadline misalkan, kita bisa push tuh di mana kekurangannya, ada kendala apa, ada masalah apa. Hingga teman-teman KPU Kota, KPU Provinsi bisa misalnya melakukan advokasi, bantuan apa yang seperti silang misalnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi banyak saya kira pengembangan inovasi teknologi yang dilakukan oleh KPRI yang membantu kerja-kerja teman-teman di lapangan. Salah satunya coklit tadi, untuk kemudian melakukan supervisi dan mengevaluasi kerja-kerja Pantarli sebagai garda terdepan
ujung tombak untuk kemudian menghasilkan data pemilih yang akurat. Dari situlah awalnya sejak dia seperti itu. Nah, dan tadi kalau teman pemilih ingin tahu apakah sudah terdaftar atau belum, melalui tadi cek DPT online.kpu.go.id, tinggal masukkan NIK-nya itu. Oh, tinggal masukkan NIK ya? Ya, tinggal masukkan artinya harus dihafal, atau kalau enggak buka dulu KTP-nya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Bincang-bincang kita sudah menjelang akhir nih Bang Fahmi dan juga Bang Hussein. Gak terasa memang waktunya, kita kurang lebih setengah jam. Nah, sebagai closing statement terkait tentunya harapan-harapan ke depan, bagaimana kerja-kerja KPU khususnya dalam hal pemutahiran data pemilih, Bang Fahmi mungkin bisa menyampaikan selaku Kadip Rendatin KPU Provinsi DKI Jakarta apa yang menjadi harapannya dan juga mungkin pendapat-pendapatnya. Ya, data pemilih yang akurat itu saya kira tidak bisa hanya KPU yang mengerjakan. Kita perlu bantuan, dukungan dari masyarakat untuk kemudian juga sama-sama berpartisipasi agar data pemilih kita semakin akurat. Kenapa data pemilihnya harus akurat? Karena dia punya dampak terhadap banyak hal. Salah satunya itu misalnya berapa TPS yang mau didirikan di KPU Kota Jakarta Pusat misalnya. Di Kota Jakarta Pusat TPS-nya ada berapa sih? Itu based on data pemilih yang mau kita tetapkan. Ya, data pemilih yang kita mutakhirkan. Kemudian berapa jumlah pantari yang nanti akan bekerja untuk melakukan coklit, itu based on pemutakhiran data pemilih juga. Berapa jumlah KPPS nanti yang akan direkrut, itu semua berimplikasi kepada banyak hal, termasuk logistik yang harus disiapkan, yang implikasinya kepada anggaran. Kalau salah data pemilihnya nggak akurat, misalnya banyak pemilih yang udah meninggal dunia tadi, ternyata masih masuk di dalam daftar pemilih kita, itu kan implikasinya ke anggaran. Udah dicetak surat-suratnya, ya kan? Kalau kita mau pakai data yang ada, misalnya nanti misalnya undang-undang berubah, revisi undang-undang, cukup datanya dari Dukcapil aja untuk kemudian ditetapkan sebagai data pemilih. Itu saya kira konsekuensinya banyak ya, termasuk ke akurasi data pemilih kita. Saya kira kalau data Dukcapilnya sumbernya makin rapi, makin bersih, saya kira data pemilihnya juga akan makin bersih. Gitu. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada warga, terutama di teman-teman KPU Kota Jakarta Pusat, ya warga Jakarta Pusat, untuk kemudian sama-sama kita dukung KPU Kota Jakarta Pusat ini untuk selalu memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan untuk menghasilkan data pemilih akurat pada pemilu 2029 yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Fahmi. Sekarang dari Bang Hussein. Yang sama juga, apa kira-kira sebagai closing statement? Baik, intinya tetap kita kan untuk memperbaiki dan memutakhirkan data pemilih. Ya, terima kasih Bang Saud sekali lagi. Yang pertama, saya menghimbau kepada warga di Jakarta Pusat, apabila ada keluarga atau andai tolannya yang belum terdaftar sebagai pemilih di Jakarta Pusat, bisa melaporkan kepada kami agar kemudian bisa kami masukkan namanya sebagai data pemilih di Jakarta Pusat dalam rangka agar kemudian kita bisa menyajikan data pemilih yang betul-betul bersih, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Terima kasih Bang Fahmi sudah datang ngobrol dalam acara Kopi Pejambon, acara podcast KPU Jakarta Pusat, sambil tentunya nikmati kopi Pejambon. Terima kasih juga Bang Hussein yang sudah turut bersama-sama dalam obrolan kita pada hari ini. Teman pemilih, demikianlah acara kita pada episode kali ini dalam Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon, sambil ngopi kita ngobrol tentang pemilu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KPU Jakarta Pusat agar podcast ini selalu dapat disampaikan ataupun mendapatkan pemberitahuan kepada teman pemilih semua dimanapun berada. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh teman pemilih yang selalu ada bersama kami, dan cukup sekian episode kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Siap.